wala quwata illa billah, amma ba'du. Ratul kurama wal izza, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, para orang tua kami, para masyayikh, para guru kami, termasuk beliau di sebelah kiri kami, yaitu guru kami, beliau Ki Haji M. Muhammad Asrori, SPPI, MPD. Insyaallah kalau nyusul nanti Allah berikan kesempatan peluang terbesar untuk beliau. Kemudian sebelah kirinya lagi beliau juga termasuk guru kami, pembimbing kami juga, menasihat kami juga, yang mana hari ini ngiringi doa beliau. Doa kami adalah tola umruhu fahasuna amaluhu matta'anallahu bituli ma'as-siha wal afiyah wal karomah wal barokah salamatan fitin wa dunya wal akhirah. Panjang sekali doanya. Kemudian sebelahnya Mbah Harun, sesepuh kita yang beliau harus kita muliakan. Bagaimanapun kita yang hadir hari ini menganggap muda, pasti kita akan ngikutin sesepuh apa yang beliau sepuhkan hari ini. Hari ini kita di sebelah kami ini juga termasuk Pak Haji. Insya Allah kalau kita sering kumpul-kumpul sama orang yang haji, pasti insya Allah cepat kita diundang melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau kita kumpulnya sama Mbah Harun, kita nggak usah ditanya, pasti kita akan jadi mbak ya, seperti itu. Kemudian muslimat, patayat, kemudian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Sedikit sekelumit saya sampaikan, tidak banyak berceramah tapi cukup bercerita. Ibu mau mendengarkan? Ternyata Bu, sejarah dan cerita halal bihalal itu terjadinya ada di kota Batam. Ibu pernah dengar cerita? Belum pernah? Belum pernah? Ibu dengar suara saya, belum pernah? Nanti ini saya ceritakan. Ada seorang anak lelaki umur 17 tahun, katakan namanya Mahmud. Bukan Mahmud di sini ya, tapi Mahmud itu ada di Sarang. Lalu kemudian Mahmud ini berkunjung ke kediaman daripada paman sama bibi beliau yang ada di kota Batam. Katakan beliau Bapak Haji Muhammad Asrori beserta istri beliau. Setelah tidak lama kemudian saya nampailah ke kota Batam. Kemudian ketika saya ketuk pintu ke tempat beliau, ternyata beberapa menit kemudian beliau mau keluar rumah. Yang namanya orang sibuk ya. Maka kemudian beliau keluar rumah, pamit izin kepada saya, mengatakan, Mot, iya. Kenapa? Saya ini mau keluar untuk bersilaturahim halal bihalalan. Oh iya, tapi di rumah kami tidak ada makanan apapun, sepi. Di meja pun kosong. Tapi mohon ya, ini Mot, saya titip uang 50.000, belikan makanan, silakan kau masak sendiri. Tidak ada beberapa menit, yang namanya otak saya encer, mohon maaf, ada sedikit, mohon maaf, otak saya agak sedikit cerdas sedikit mungkin barangkali ya Bu ya, dibandingkan daripada ibu. Setelah tidak lama kemudian 10 menit, paman saya sama bibi saya datang, ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata alangkah luar biasanya aneh bin ajaib, bibi saya yang namanya, mohon maaf, siapa beliau Bu, punya siapa namanya? Makci ya, Makci. Tapi terkenal namanya Bibi. Saya pun memanggil beliau Bibi, barangkali itu. Bibi itu terkesan. Beliau mengatakan aneh bin ajaib. Mot, apa yang dikatakan beliau? Mot, iya. Kok di atas meja itu terdampar ada sebuah makanan yang begitu banyak sekali, beraneka ragam, warna kuning, hijau, bahkan semuanya itu ada. Padahal 50.000 aku persiapan dengan engkau. Kemudian si paman saya mengatakan, udahlah duduk saja Bi, Makci, katanya. Setelah duduk kemudian si bibi ini bertanya kepada saya, Mot, kok makanan begitu banyak ini? Ini dari mana datangnya? Halal apa tidak? Saya pun jawab, halal Bi, halal. Perasaan tak ada tuh kayak halal gitu. nggak ini Bi, kira-kira Mot? Kok makanan begitu banyak? Ada sate, ada soto, ada udang, semua ada tersaji di atas daripada meja hidangan. Kemudian tanya lagi bibi tersebut, Mot, bener nggak ini halal? Halal Bi, halal. Ini sejarahnya tidak ada, hadisnya tidak ada, tapi ada di Batam. Ternyata halal bihalal tercetus sejarahnya ada di kota Batam. Kemudian yang kedua, Ibu mau lanjutkan Bu?
Ini baru 2 menit loh Bu, saya dikasih waktu 5 menit ya. Kemudian yang kedua, dalam istilah selama bulan suci Ramadan, Ramadan diajarkan oleh Allah, ditempah oleh Allah, digojlok oleh Allah, bahkan didiklat oleh Allah dari berbagai macam ibadah yang Allah ajarkan selama bulan suci Ramadan. Termasuk contoh sholat taraweh bil jamaah. Ibu kompak jawabnya ya. Terus sholat taraweh bil jamaah. Iftar bil, tahu iftar Bu apa? Buka puasa ya. Iftar bil jamaah. Kemudian apa namanya, sholat malam qiyamul lail bil jamaah, sholat tasbih bil jamaah. Inilah hakikat daripada halal bihalal. Allah meminta agar supaya kita saling maaf memaafkan, halal bihalal bil jamaah. Artinya ternyata halal bihalal simbolnya diambil produk-produk dari NU. NU mengajarkan dikiran, wiritan, takliman, solawatan, halal bihalal. Nek maaf memaafkan ojo dewean, tapi bil jamaah. Paham Bu? Paham ya? Nah, yang terakhir, yang ketiga. Sekarang saya mau bertanya kepada ibu-ibu yang bagian kanan ini. Ketika di saat Idul Fitri, siapa yang pertama kali silaturahmi ini? Orang tua. Selain daripada suami, yaitu yang pertama adalah orang tua. Diriwayatkan dalam hadis rawahul Muslim, di situ dinyatakan bahwa hakikat orang tua itu termasuk ada 3. Yang pertama alladzi waladatka. Coba sama-sama Bu. Alladzi waladatka, yaitu orang tuamu adalah orang tua yang melahirkanmu. Siapa Bu? Ibumu. Kemudian yang kedua alladzi zawajatka. Siapakah itu? Orang yang menjadi saksimu atau orang yang menikahkanmu, yakni namanya mertua. Itu orang tua. Yang terakhir adalah alladzi allamaka, yaitu siapakah itu? Yang nomor 3 adalah gurumu. Kemudian wa afdaluhu salasun, yang paling afdol dan yang paling utama adalah siapa yang selama ini bisa menjadikan engkau hebat, yang hari ini bisa engkau ngaji, yang hari ini bisa menjadikan engkau istighosahan, dikiran, wiridan, takliman, tapi kenyataannya berbeda, gurunya dikesampingkan. Nah inilah pantas kita nggak mempunyai anak soleh dan solehah. Nah ini tidak. Kalau ketika di saat kita menziarahi atau kita bersilaturahim, yang pertama suami, yang kedua orang tua, yang ketiga pesta di lautan. Siapa yang kita silaturahmi? Rumput-rumput dan pasir-pasirnya. Hadirin jamaah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengajarkan NU, ayo sama-sama. Jangan sampai nanti Idul Fitri kita tidak berkunjung dan bersilaturahim terhadap guru-guru kita yang selama ini peduli terhadap kita, yang memberikan ilmu kepada kita. Cukup kepada kita, ya Allah aku gak bisa ngaji, tapi jangan sampai anakku gak bisa apa-apa. Ini usaha ibu, ini ikhtiar ibu. Belajar sholawatan. Meskipun ibu dulu belum didiklat di pondok, di pesantren, atau di mahat-mahat dulu, tapi inilah ikhtiar kerja keras ibu untuk mendapatkan kesuksesan demi mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Halal bihalal. Insyaallah ini saja bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah dan ada keberkahannya. Mudah-mudahan jalinan silaturahim ini wasilah kita adakan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa tempat yang kita tempati ini mengandung tempat yang barokah dan berkah dunia dan akhirat. Barokahnya apa? Barokah ada makanannya, berkah dapat ilmunya. Ada tambahan lagi, dapat cangkingannya. Apa cangkingannya Bu? Nah, nanti soal tanah panitia sendiri. Ini saja bisa disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tambah ilmu kita dapat
lagi terima kasih. Dan selanjutnya kita mohon pada Pak Haji Huda untuk motong tumpeng, nanti diiringi dengan lagu Mabruk Alfa Mabruk. Jadi semoga, sebelumnya terima kasih Pak Haji Huda telah menyiapkan hidangan malam yang sangat dahsyat dan luar biasa.